Halo, perkenalkan nama saya Syabrina Mahadebi. Saya dari S1 Keperawatan, lokal 1A. Di sini saya akan menjelaskan 10 organ tubuh manusia beserta fungsinya. 10 sistem organ tubuh manusia dan fungsinya. 1. Sistem saraf. Otak adalah organ yang berfungsi sebagai pusat pengatur segala kegiatan manusia. Organ tubuh manusia satu ini dilindungi oleh tengkorak untuk benturan dan selaput otak yang bernama meninges. Berikut adalah bagian dari otak beserta fungsinya. Otak besar, cerebrum. Bagian ini berfungsi sebagai pusat ingatan, kesadaran, dan kecerdasan sebagai serta sumber semua kegiatan yang disadari. Otak tengah, mesencephalon. Otak tengah berfungsi sebagai penghubung dari sistem penglihatan dan sistem pendengaran. Otak kecil atau disebut dengan cerebellum. Otak kecil berfungsi sebagai pusat pengatur keseimbangan tubuh, posisi tubuh, dan gerakan otot. B. Sumsum lanjutan, medulla oblongata. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengatur pernapasan, alat pencernaan, dan gerakan jantung. Sumsum lanjutan juga berfungsi untuk membentuk sistem saraf pusat yang bekerja memproses dan mengirimi sinyal saraf, menafsirkan informasi, serta menghasilkan pikiran. C. Sel saraf atau neuron terbagi menjadi 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang berfungsi membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, dan interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Lanjutan. 2. Sistem reproduksi. Organ dari sistem reproduksi antara wanita dan pria berbeda. Organ reproduksi wanita terdiri dari lubang vagina, vulva, rahim, ovarium, dan tuba falopi yang menghasilkan sel telur. Sedangkan untuk pria ada penis, skrotum, serta testis menghasilkan sperma. Sistem organ reproduksi memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan pada manusia. Lanjutannya. 3. Sistem kulit integumen. Terakhir ada sistem kulit yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Sistem kulit atau integumen memiliki fungsi untuk melindungi organ dalam tubuh dari kerusakan akibat benturan atau kontak langsung kimia. Selain itu, kulit juga melindungi tubuh dari serangan jamur, kuman penyakit, dan sinar matahari. Sistem ini terbagi menjadi epidermis sebagai bagian luar kulit seperti rambut, dermis, lapisan kulit jangat terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan terakhir hipodermis, yaitu lapisan lemak kulit bawah yang terdiri dari pembuluh darah. 4. Sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme tubuh, kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Namun setiap hormon yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. Bagian sistem endokrin, kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di bawah leher bagian depan ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Kelenjar paratiroid melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Kelenjar hipofisis memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi dan pembakaran energi. Menjadi tekanan darah, kelenjar adrenal bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medulla adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional. Pankreas. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal, misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. 5. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah
yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Terdapat antara lain: A. Perikardium. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. B. Serambi atau atrium. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. C. Bilik ventrikal. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikal merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. D. Katup. Katup trikuspid mengatur aliran darah serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian, katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. E. Otot jantung. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. F. Pembuluh darah. Arteri pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung. Vena membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Kapiler, pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dan vena terkecil. 6. Sistem pencernaan bagian, yaitu 1. Mulut. Pada rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi akan mengunyah makanan sehingga menjadi halus, agar enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Pada kelenjar ludah, ada yang namanya saliva atau air liur. Ludah memiliki enzim ptyalin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. B. Kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi dari kerongkongan sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. C. Lambung menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. D. Usus halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Organ ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. E. Usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus seperti selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses. F. Anus, tempat mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Sistem muskuloskeletal manusia terdiri dari tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, dan tulang rawan. Mereka menopang berat badan Anda dan membantu Anda bergerak. Tulang. Terdapat 3 lapisan utama pada tulang. Periosteum adalah selaput keras yang menutupi dan melindungi bagian luar tulang. Tulang kompak yang terletak di bawah periosteum berwarna putih, keras, dan halus. Lapisan ini melindungi dan menopang struktur jika dibandingkan dengan tulang kompak inti atau lapisan dalam tulang lebih lunak. Dalam kurung tulang berongga. Tulang spons memiliki lubang-lubang kecil yang disebut pori-pori untuk menyimpan sumsum. Sendi. Terdapat beberapa jenis sendi, termasuk sendi-sendi yang tidak bergerak seperti sendi sutura pada tengkorak. Sendi-sendi tersebut terpasang pada satu lokasi. Terdapat pula sendi yang mampu bergerak dan menggerakkan seperti sendi-sendi pada tulang belakang. Otot. Otot terbentuk dari gabungan banyak serat
elastis. Fungsi dari setiap jenis otot bermacam-macam. Otot memungkinkan Anda untuk berlari, melompat, atau melakukan aktivitas lainnya. Ligamen. Sendi dikelilingi oleh ligamen yang kuat yang merupakan jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen yang menyongkong dan membatasi penggerakan sendi. Ligamen menyatukan tulang. Tendon. Tendon adalah jenis jaringan ikat lainnya yang menghubungkan otot ke tulang Anda. Struktur tendon biasanya tampak seperti tali. Tendon mengontrol gerakan sendi. Tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan yang menyelimuti permukaan tulang pada persendian. Tulang rawan membantu mengurangi gesekan dari gerakan sendi. Anatomi dan fungsi organ perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria dalam tubuh bekerja sebagai filter dengan membuang racun dan zat sisa metabolisme melalui proses urin. Organ sistem urinaria. Organ-organ yang termasuk dalam sistem urinaria yaitu 1. Ginjal. Ginjal terbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5 cm, terletak di ruang belakang selaput perut tubuh atau retroperitoneum sebelah atas. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Ginjal adalah organ yang memiliki kemampuan yang luar biasa, diantaranya sebagai penyaring zat-zat yang telah tidak terpakai atau zat buangan atau sampah, yang merupakan sisa metabolisme tubuh. Setiap harinya ginjal akan memproses sekitar 200 liter darah untuk menyaring atau menghasilkan sekitar 2 liter sampah dan ekstra atau kelebihan air. Sampah dan ekstra air ini akan menjadi urin yang mengalir ke kandung kemih melalui saluran yang dikenal sebagai ureter. Urin akan disimpan di dalam kandungan kemih ini sebelum dikeluarkan pada saat Anda berkemih. Gambar ginjal kita. Secara histologi, ginjal terbungkus dalam kapsul atau simpai jaringan lemak dan simpai jaringan ikat kolagen. Organ ini terdiri di atas bagian korteks dan melalui yang satu sama lain, tidak dibatasi oleh jaringan pembatas khusus. Ada bagian medula yang masuk ke korteks dan ada bagian korteks yang masuk ke medula. Bangunan-bangunan yang terdapat pada korteks dan medula ginjal adalah: korteks ginjal terdiri atas beberapa bangunan yaitu korpus Malpighi terdiri atas kapsul Bowman atau bangunan berbentuk cangkir, dan glomerulus atau jumbai atau gulungan kapiler. Bagian sistem tubulus yaitu tubulus contortus, proximalis, dan tubulus contortus distal. Medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan yang merupakan bagian sistem tubulus yaitu pars descendens dan descendens Henle, bagian tipis lengkung Henle, ductus excretorius, ductus colligans, dan ductus papillaris Bellini. 2. Ureter. Secara histologi, ureter terdiri atas lapisan mukosa muscularis dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri atas epitel transisional yang disokong oleh lamina propria. Epitel transisional ini terdiri atas 2. Ureter. Secara histologik, ureter terdiri atas lapisan mukosa muscularis dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri atas epitel transisional yang disokong oleh lamina propria. Epitel transisional ini terdiri atas 4-5 lapis sel. Sel permukaan bervariasi dalam hal yang berbentuk mulai dari kuboid atau bila kandungan kemih kosong atau tidak terenggang sampai gepeng, atau bila kandungan kemih dalam keadaan penuh atau terenggang. Sel-sel permukaan ini mempunyai batas konveks cekung pada lumen dan dapat berinti 2. Sel-sel permukaan ini dikenal sebagai sel payung. Lamina propria terdiri atas jaringan fibrosa yang relatif padat dengan banyak serat elastin. Lumen pada potongan pelintang tampak terbentuk bintang yang disebabkan adanya lipatan mukosa yang memanjang. Lipatan ini terjadi akibat longgarnya lapisan luar lamina propria, adanya jaringan elastin, dan
Muskularis, lipatan ini akan menghilang bila ureter direnggangkan, sedangkan fungsi ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Ini adalah gambar nampang melintang ureter. 3. Kandungan kemih. Kandungan kemih terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa atau adventitia. Mukosanya dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter atau terdiri atas 6-8 lapis sel dengan jaringan ikat longgar yang membentuk lamina propria di bawahnya. Tunika muskularisnya terdiri atas bekas-bekas serat otot polos yang tersusun berlapis-lapis yang arahnya tampak tak membentuk aturan tertentu. Sedangkan fungsi kandung kemih adalah menampung urin yang akan dikeluarkan ke dunia luar melalui uretra. 4. Uretra. Panjang uretra pria antara 15-20 cm dan untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian, yaitu A. Pars prostatica, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kandungan kemih hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. B. Pars membranacea, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. C. Pars cavernosa atau spongiosa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glans penis. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Fungsi sistem pernapasan. 1. Melansir Cleveland Clinic, sistem pernapasan memiliki banyak fungsi. 2. Tak hanya membantu Anda bernapas, fungsi sistem pernapas lainnya. 3. Membuat Anda bisa bicara dan membuai sesuatu. 4. Mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Nama-nama bagian pernapasan: mulut dan hidung, pintu masuk keluar udara ke tubuh, sinus, ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Tenggorokan, tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Trakea bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Tabung bronkial, tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Paru-paru organ. Paru-paru organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Diafragma, otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Tulang rusuk, tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. Alveoli, kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronchiolus, cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Kapiler, pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Lobus paru-paru, bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Pleura, kantung tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Cilia, rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergen dari saluran pernapasan. Laring, organ yang berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Sistem kekebalan tubuh kita terdiri dari kumpulan sel dan organ yang kompleks. Mereka semua bekerjasama untuk melindungi kita dari patogen dan membantu tubuh untuk pulih saat sakit. Bagian utama dari sistem imun adalah 1. Sel darah putih atau leukosit. Sementara itu ada 2 jenis sel darah putih, yaitu A. Fagosit. Fagosit berperan mengelilingi dan menyerap patogen untuk kemudian memecahnya secara efektif memakannya. B. Limfosit. Limfosit membantu tubuh untuk mengingat patogen yang menyerbu tubuh kita sebelumnya dan akan mengenali mereka ketika mereka kembali menyerang lagi.
2. Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening memainkan fungsi sistem imun sebagai penyaring dan penghancur kuman sehingga tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya, serta membuat sakit. Jika melawan infeksi, kelenjar getah bening akan menunjukkannya dengan menimbulkan bengkak pada kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh. 3. Limpa. Limpa bertugas menyimpan sel darah putih yang dapat melindungi tubuh dari virus dan bakteri. Limpa juga memainkan fungsi sistem imun sebagai penyaring darah dan penghancur sel darah merah tua yang merusak. 4. Amandel dan kelenjar gondok memiliki sel kekebalan yang menghasilkan antibodi untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan penyebab infeksi tenggorokan dan paru-paru. 5. Timus. Timus mengambil fungsi sistem imun untuk mengenali, mengingat, dan menyerang penyerbu asing pada tubuh. Saatnya bertambahnya usia, kelenjar ini akan semakin mengecil dan berganti menjadi jaringan lemak. 6. Perut dan usus. Asam lambung dapat membunuh berbagai bakteri dengan secara begitu mereka memasuki tubuh. Selain itu, di dalam usus terdapat berbagai macam bakteri baik yang bisa melawan bakteri jahat. 7. Sumsum tulang. Jaringan lunak di bagian tengah tulang fungsinya adalah sebagai tempat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan jenis sel kekebalan lainnya. 8. Kulit selaput, lendir, dan pertahanan pertama lainnya. Bagian pertahanan pertama mengambil fungsi sistem imun untuk mencegah dan menghancurkan kuman sebelum memasuki tubuh. Sebagai contoh, kulit menghasilkan minyak sebagai pelindung dan selaput lendir melapisi saluran pernapasan.